Oke, kali ini saya akan sedikit membuat video terkait postingan ya, status ataupun update dari teman-teman yang berada di grup G2G Korea. Di sini ada salah satu teman yang kita ambil untuk update-nya ya. Peminat Korea, kerja ke Korea itu semakin banyak, sedangkan lapangan kerja terbatas. Suhunya juga nggak mau pulang-pulang. Halo kakek suhu, pulanglah gantian yang junior biar segera terbang dan nunggu bertahun-tahun di Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas terkait itu ya, masalah satu ini. Teman-teman. Namun sebelum saya bahas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahana Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat kalian yang mana teman-teman ingin sukses berada di Korea ataupun bekerja di Korea. Yang masih di Indonesia dan masih proses, saya doakan juga lancar prosesmu, dimudahkan dan cepat terbang. Amin. Di sini saya akan membahas dari salah satu updatean yang mana suhu kita ini tidak mau pulang-pulang yang di Korea ini. Saya juga sangat merasakan seperti itu ya, tapi saya bukan suhu. Benar, saya bukan suhu karena suhu di Korea ini bisa dikatakan suhu kalau sudah lebih dari 10 tahun, teman-teman. Dan saya di sini masih berada di angka 5 tahun, 5 tahun lebih ya, kurang 5 tahun lebih 8 bulan, 6 bulan ya, 5 tahun setengah di sini. Jadi saya bukan ataupun belum bisa dikatakan suhu kalau begitu. Karena di suhu di sini yang dimaksud suhu itu sudah 10 tahun ke atas. Dan kenapa tidak pulang-pulang dan ada banyak yang off stay yang sudah habis kontrak melanjutkan hidupnya, melanjutkan perjuangannya dengan overstay, itu ada salah satu mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang memang tidak mau pulang. Satu, teman-teman, di Indonesia itu mencari pekerjaan sangat susah. Sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, satu ya. Di sini harus mempunyai ijazah yang tinggi, harus mempunyai kriteria yang sangat tinggi ya. Sedangkan banyak teman-teman, saya tidak menyepelekan, tapi ada banyak teman-teman yang memang ijazahnya cuma SMP ya. Di sini SMP dan mendapatkan gaji yang cukup lumayan besar dibandingkan kerja di Indonesia. Contoh nih, yang gajinya di Indonesia itu 3 juta sampai 4 juta ataupun 5 juta. Itu harus mempunyai sertifikat yang tinggi, contohnya S1, S2, D1, D2. Bahkan ada juga yang diploma D3 ya, ada D3 itu di Indonesia juga mendapatkan gaji hanya 3 juta, 4 juta. Sedangkan di sini kita teman-teman ini ijazahnya SMP saja bisa mendapatkan UMR 20 juta, teman-teman. Jadi untuk meninggalkan pekerjaan di sini itu cukup lumayan berat. Kemungkinan jika sudah banyak tabungan di Indonesia ataupun punya usaha itu mereka akan pulang. Ini yang satu ya, satu untuk teman-teman kita yang memang tidak mempunyai sertifikat dan tidak punya keahlian khusus, mempunyai aset yang lumayan di Indonesia dan kemungkinan besar masih bisa bertahan di sini dengan menggunakan overstay atau visabilillah. Itu pilihan yang sangat sulit sekali bagi mereka sebenarnya, teman-teman. Dan ada juga yang kedua ini ya, untuk membuka usaha di Indonesia itu rumitnya juga minta ampun. Saya sendiri sudah merasakan ya, untuk membuka usaha di lapangan usaha di sini harus bayar pajak, harus izin ini itu. Memang benar kita harus mempunyai izin supaya lebih meluas untuk produk yang kita tawarkan. Namun di sini berpikir kembali untuk produknya ataupun usahanya, apakah nanti bisa mendapatkan gaji yang sama ya, karena kita sudah berada di Korea itu lebih dari 5 tahun. Saya merasakan sendiri, teman-teman. Lebih dari 5 tahun untuk pulang jika tidak mempunyai usaha, tidak punya tabungan ataupun tidak mempunyai sebuah gambaran usaha nanti, itu akan pulang sangat sedikit ragu untuk meninggalkan dengan gaji 20 juta. Mungkin dari saya ini ya, mungkin dari teman-teman ada di bawah, monggo silahkan komen. Dan ada juga teman-teman ini untuk yang tinggal di Korea lebih dari 10 tahun ini sudah ganti visa.
mengganti visanya menjadi visa E7 supaya bisa lebih long time, bisa 2 tahun sekali perpanjang dan bisa bolak-balik bekerja di Korea, bisa cuti, bisa liburan ke Indonesia dan balik lagi, dan mengumpulkan banyak aset nantinya setelah pulang dari Korea ini, merasakan hasilnya ketika kita sudah tua. Tapi saya rasa kalau saya pribadi mungkin 3 tahun lagi saya pensiun ya. Mungkin ya, ini saya perasaan saya seperti itu, 3 tahun lagi saya insya Allah akan pensiun. Dan yang terakhir, kenapa teman-teman suhu ini tidak mau pulang? Sudah nyaman teman-teman, nyaman dengan keadaan di Korea ini, nyaman sekali dengan apa yang ada di Korea. Kita bekerja dalam 1 hari dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa beli ini, beli itu. Itu saya rasa ini salah satu gambaran buat teman-teman yang tidak mau pulang ke Indonesia. Ini salah satu ya. Ada karena di sini itu biaya hidupnya tidak terlalu mahal dari hasil pekerjaan kita. Dari 1 hari kerja itu bisa buat makan 1 minggu. Nah, kalau di Indonesia itu 1 hari kerja buat makan 1 hari teman-teman. Saya merasakan sendiri. Jadi 1 hari kerja dibuat makan untuk 1 hari saja. Jadi mungkin dari hal itu ya, untuk Mas Ariko Zen ya, terima kasih sudah memberikan sebuah gambaran ataupun ungkapan supaya bergantian buat teman-teman yang berada di Indonesia. Jadi mungkin dari situ Mas Arizen ya, Ariko Zen. Jadi teman-teman yang overstay di sini itu lebih memilih overstay daripada pulang ke Indonesia dengan hasil yang masih belum bisa kita gambarkan hasilnya. Ya, di sini sudah jelas hasilnya dan nantinya sampai Pak Imi mungkin mengambilnya dan pulang dan harus bersyukur sudah mendapatkan hasil yang ada di Korea. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi buat kalian semuanya. Mungkin dari teman-teman yang berada suhu di sini ya. Satu kali lagi buat dari saya Mas Suhu-suhu ya. Para suhu-suhu, ampun mohon maaf saya berikan komentar ini ya. Mungkin kalau ada salah saya mohon maaf, dan saya rasa memang sudah kalian waktunya pulang ke Indonesia, buka lapangan usaha dan sukses di Indonesia. Saya doakan buat kalian yang berada di Korea dan sudah mau pulang, nanti sukses di Indonesia dan jangan kembali lagi ke Korea. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesuksesan dan salam awali suksesmu mulai dari sekarang. Terima kasih. Berawal dari mimpi ingin bekerja di Korea, mendapatkan gaji besar, bisa beli rumah, bisa membahagiakan keluarga, merubah ekonomi di Indonesia. Namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin. Bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185. Namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia, perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di Korea. Nah, jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jika kalian mau berjuang, maka di hari kemudian akan berhasil. Jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang.